Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Itulah kata-kata yang harus kita teriakkan setiap kali kita memulai pelajaran, ya, biar hati kita senang dan terus semangat di pagi hari ini. Pelajaran agama Islam pada pagi hari ini akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna, anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Tetapi di kelas 5 ini kita akan membahas sebagian dari Asmaul Husna tersebut. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Duduk yang bagus, angkat tangan kalian semuanya, dan memohon konsentrasi yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang kita peroleh nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, anak-anakku, adalah nama-nama baik Allah yang hanya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jumlahnya ada 99, ya. Membahas Al-Mumit. Al-Mumit, apa itu Al-Mumit? Al-Mumit adalah Allah Maha mematikan, ya. Jadi yang hanya bisa mematikan manusia hanya Allah. Kak, kalau ada orang yang dibunuh, kan orang yang mematikan, Kak. Tapi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan apapun, kegiatan apapun yang ada di dunia ini hanya dengan perintah Allah pun. Ya, angin, daun yang berguguran ke bawah, angin-angin yang bertiup, itu sudah perintah dari Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, maka angin itu tidak akan bertiup, daun tidak akan jatuh ke tanah. Ya, semua sudah ada dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian yakin sifat Al-Mumit, jadi kita harus mempersiapkan kematian. Dengan apa, anak-anakku? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena apa? Manusia tidak akan pernah hidup selamanya. Yang akan pernah hidup selamanya hanya di akhirat. Jadi manusia di dunia ini akan binasa, akan mati, semuanya akan mati. Maka dari itu siapkanlah bekal untuk kematian kita. Dengan apa? Dengan beriman dan bertakwa. Apa itu iman? Iman dan takwa. Iman, percaya kepada Allah. Takwanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan apa? Beribadah, berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan tumbuhan bisa, hewan juga bisa, dan menjauhi segala larangan apapun yang Allah larang. Ya, larangan memang enak, tapi larangan itu berdosa. Yang dosa-dosa itu enak memang rasanya, tapi itu harus kita jauhi untuk mempersiapkan bekal nantinya ketika kita mati. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu adalah Allah itu maha hidup. Kalau tadi kita menerangkan Al-Mumit, Allah yang mematikan, dan ini Al-Hayyu yang maha hidup, ya.
Yang hidup selamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata Allah. Semuanya akan mati. Malaikat akan mati, jin akan mati, manusia, tumbuhan, hewan apalagi itu akan mati semuanya. Yang hidup abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya Allah yang maha hidup, yang terus-terusnya menerus adalah Allah. Ya. Baiklah, yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah tidak perlu bantuan apapun anak-anakku. Untuk menciptakan bumi, Allah tidak perlu bantuan malaikat. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Kalau Dia mau, maka jadilah. Ya, kun fayakun, maka jadilah itu. Maka dari itu kita harus banyak berdoa kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah. Karena apa? Yang berkuasa di dunia ini dan akhirat nantinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Di dalam surat apa anak-anakku? Bahwa Allah itu hanya Esa. Esa itu adalah satu. Di surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa Allah yang Maha Esa. Kenapa Nabi Muhammad? Karena yang menerima wahyu ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan dari Nabi Muhammad kepada makhluk-makhluknya. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus yakin bahwa Allah itu adalah Maha Esa, Maha yang satu. Ada pertanyaan nanti, kalau ada pertanyaan bisa WA ke Kak Farid. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong apa-apa yang sudah dijelaskan sama Kak Farid tadi dicatat. Ya, dicatat dan dibaca. Untuk tugasnya hari ini yaitu mengerjakan fokus halaman 28, 29 ya. Romawi 1, Romawi 2 dan Romawi 3. Terima kasih anak-anakku, jaga kesehatan. Jangan pernah banyak main HP. Ya, kalau sudah belajar berhenti main HP, langsung belajar lagi dan membaca dan membaca lagi. Kak Farid doakan keluarga kalian semuanya, termasuk Kak Farid juga dan keluarga, bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dijauhi dari segala penyakit dan musibah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.